Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku jenang campur kemiri. Sugeng siang, Sobat Frekuensi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda di episode kedua podcast Balmond Surabaya. Kamis, tanggal 21 April 2022. Ya, Sahabat Frekuensi, hari ini adalah Hari Kartini. Dan tema podcast kita juga inline dengan hari itu, dengan judul Kiprah Kartini di Era Digital. Bersama saya sudah ada dua orang narasumber cantik, seorang pengusaha sukses, trainer, beauty konsultan, pengarang buku, dan juga praktisi perbankan yang akan memberikan insight dan juga sharing knowledge kepada kita terkait Kiprah Kartini di era digital. Langsung saja saya undang Mbak Riris. Saya sapa dulu ya satu-satu. Mbak Riris, apa kabar? Terima kasih atas undangannya. Mbak Lala, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, keduanya adalah pengusaha muda yang smart dan juga sangat handal. Nah, untuk mengulik kiat-kiat kesuksesan mereka, langsung saja saya bertanya pada narasumber kita yang pertama, yaitu Mbak Riris. Mbak Riris, menurut Mbak Riris pribadi nih, apakah wanita zaman sekarang ini sudah melek teknologi ya Mbak? Ya saya pikir sekarang semua orang sudah melek teknologi, baik itu pria, wanita. Bahkan keponakan saya waktu masih TK pun sudah memegang smartphone. Dia sudah familiar menggunakan WhatsApp, Instagram, bahkan jadi YouTuber juga. Jadi hal positifnya adalah saat dia baru belajar membaca dan menulis, dia bisa langsung praktek. Jadi kalau dibayangkan beberapa tahun yang lalu, saya kuliah tahun 97. Waktu itu saya masih belum punya laptop atau bahkan PC. Teman kuliah seangkatan saya ada 146 orang, yang punya handphone cuma 3 orang waktu itu. Dan itu pun masih handphone analog. Ya. Kalau zaman sekarang sudah berbeda, dengan teknologi yang sekarang, harga berapapun sesuai budget kita bisa dapat untuk teknologi digital dengan murah. Oh iya. Luar biasa ya memang perkembangan teknologi zaman sekarang ya, sahabat frekuensi. Dari balita sampai orang tua semuanya sudah menggunakan teknologi digital. Nah, kan narasumber saya yang kedua, Mbak Lala nih. Mbak Lala ini adalah seorang beauty konsultan. Jadi selain melek teknologi, harusnya wanita itu juga harus tampak menarik ya, sesuai kodratnya. Nah, menurut Mbak Lala ini kira-kira apa sih yang membuat wanita itu bisa terlihat cantik, menarik, meskipun sebenarnya fisiknya mungkin biasa aja ya, Sobat Frekuensi. Gimana Mbak? Oke, menurut saya wanita cantik itu Mbak, jadi wanita itu harus tampil secara holistik ya, dari luar dan dari dalam gitu. Jadi kalaupun memang penampilannya sudah cantik, tapi kepribadiannya kurang, mungkin banyak berpikir negatif, sering julid sama teman, nah itu menurut saya tidak cantik gitu ya. Yang cantik itu harus dari luar dan dari dalam. Jadi kalau memang terpancar sudah dari kulitnya sehat, kemudian penampilannya juga menarik, ditambah lagi dengan inner beauty-nya keluar ya, selalu berpikir positif, semangat, terus mau bergaul dengan orang lain, ikut komunitas macam-macam gitu. Jadi nggak cuma cantik, tapi dia di rumah aja, nggak aktif gitu. Di rumah tapi dia ikut aktif berkomunikasi atau ikut komunitas, itu oke, nggak ada masalah. Jadi menurut saya cantik itu adalah terlihat dari penampilan dan juga dari kepribadian dari dalamnya pun juga dia aktif dan juga memiliki kepribadian yang positif. Ya. Inner beauty ya, sahabat frekuensi. Ya meskipun physically kita harus tetap menjaganya, inner beauty itu yang lebih utama. Nah, selain kecantikan adalah modal dasar utama wanita, tentunya ada tips-tips yang perlu dilakukan seorang wanita agar bisa menjadi pengusaha sukses. Nah, ini saya akan bertanya pada Mbak Riris nih, kira-kira tips berwirausaha seperti apa yang konkret dan relevan bisa langsung diterapkan oleh wanita zaman sekarang. Gimana Mbak Riris? Menurut saya yang paling penting itu adalah kita mengenal diri kita sendiri. Kita tahu potensi kita apa, kita tahu kelebihan kita apa. Tonjolkan saja kelebihan. Semua orang punya kekurangan, tapi sebaiknya kita fokus ke kelebihan kita. Menjadi seorang wirausaha, entrepreneur itu menurut saya ada 2 hal. Satu, the power of kepepet. Yang kedua, by grand design.
seperti dalam kondisi sekarang pandemi, jadi perusahaan mungkin karena ekonomi sedang turun ya, juga banyak yang merumahkan karyawan. Sementara karyawan itu kan biasanya harus menafkahi minimal diri sendiri atau bahkan keluarganya, jadi harus berjuang, struggling untuk mencari pendapatan. Nah, jadi ada beberapa orang yang tadinya nyaman di self-employee, akhirnya harus berpindah kuadran menjadi pengusaha seperti itu. Di sisi lain, ada juga yang grand design, jadi kita mimpikan, kita rencanakan mau bisnis apa, butuh modal berapa, jadi semua by design, seperti itu. Nah, balik lagi ke diri kita, dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita kan minimal punya medsos ya, sampaikan di situ harapan kita, mimpi kita. Pada akhirnya nanti alam semesta itu kan tarik-menarik ya. Jadi akan ada yang gayung bersambut selama kita memiliki integritas yang baik. Iya Mbak Riris. Kalau misalnya ada yang bilang nih, Mbak Riris tuh sukanya pencitraan aja, sukanya posting-posting di medsos. Gimana nih menurut Mbak Riris nih? It's okay, ya emang itu yang saya lakukan. Saya melakukan branding diri saya di medsos. Bagi saya tidak masalah selama saya bisa menghasilkan uang. Yang paling penting kan saya tidak mengganggu orang lain. Saya mencari uang, saya mencari partner, saya mencari modal di media sosial saya, dan itu berhasil ya. Ya kita sebaiknya fokus gitu ya terhadap diri sendiri dan hal-hal yang positif saja. Abaikan saja nyinyiran-nyinyiran di luar ya, ibu-ibu ya. Itu jadi nggak cantik loh. Betul sekali. Ya, jadi memang kita itu harus menjaga selalu positive thinking ya Mbak ya, mindset kita harus terjaga. Seperti yang guru saya dulu pernah bilang bahwa sebuah kapal itu tidak akan tenggelam karena air yang ada di sekelilingnya, tapi karena air yang berhasil masuk di dalamnya. Jadi ya kita harus pilih-pilih apa yang dimasukkan ke pikiran kita. Kalau yang negatif gak usah, dikeluarin aja. Cari yang positif. Gitu ya Mbak ya. Setuju. Oke. Baik. Mbak Lala nih, yang barangkali sering berkecimpung di media juga ya. Mbak Lala pernah dengar tentang ASO nggak? ASO atau ASO ya? Ya. ASO. ASO. Jangan sampai kebalik ASU ya. Jadi ASO. Ya. Kebetulan saya dengarnya itu waktu sejak pandemi, ketika anak-anak sekolah dapat tugas itu harus menyimak pelajaran di media televisi ya gitu ya. Karena dari situ pertanyaan disampaikan oleh salah satu guru di satu sekolahan, kemudian kita kumpulkan semua jawaban-jawaban itu dari apa yang disampaikan guru tersebut di TV tersebut gitu. Nah, kemudian ada iklan, jret. Itu iklannya tentang, ayo beralihlah ke TV digital gitu. Saya tahunya di situ. Untuk selebihnya, gimana caranya beralihnya itu yang perlu mungkin lebih disampaikan lagi ya. Dan kebetulan saya melakukan survei kecil-kecilan nih Mbak. Sejak diundang sama ini, saya nanya, nanti temanya apa gitu ya. Terus saya setiap kali ketemu orang, saya tanya, udah pernah dengar tentang perubahan TV analog ke digital belum? Ya. Belum gitu. Ini gimana nih Mbak? Ternyata banyak yang nggak tahu ya Sobat Frekuensi. Ini berarti tugas kami sebagai government diseminasi informasi ini agak gagal sepertinya. Tapi ya kita coba sedikit menceritakan ya kepada teman-teman saya di sini tentang ASO. Jadi ASO itu adalah analog switch off atau migrasi dari teknologi TV analog menjadi teknologi TV digital. Nah, artinya bukan televisinya yang harus dirubah ya teman-teman, tapi harus beli TV baru. Tapi kita cukup menambahkan perangkat yang disebut set-top box. Nah, dengan set-top box ini maka siaran televisi yang diterima akan dikonversi menjadi siaran televisi digital. Gitu. Jadi murah kok, TV analog banyak di platform marketplace ya, di Shopee ada, di Tokopedia ada. Nah, sedikit ngiklan nih kita. Jadi segeralah teman-teman beralih ke TV digital karena sesuai tahapannya, tahap 1 ASO di Jawa Timur ini akan berakhir di tanggal 30 April 2022. Jadi pada tanggal itu, maka TV analog di Jawa Timur akan di-off-kan.
Jadi ibu-ibu udah nggak bisa nonton sinetron nih. Sinetron nggak bisa ya. Jadi harus segera beli set-top box. Ayo bu-ibu, harus segera beli set-top box gitu ya. Segera picus ya ke Hartono. Mungkin nomor di bawah ini untuk segera beli gitu ya. Enggak iklan teman-teman. Tapi kalau ada pertanyaan silakan aja teman-teman bertanya di Instagram kami atau juga di Facebook kami. Insya Allah kami akan menjawab pertanyaan seputar ASO itu. Oke, balik lagi ke Mbak Lala nih. Mbak Lala sebagai seorang pengusaha tentunya harus mengiklankan produknya ya. Yes. Nah, selama ini menurut Mbak Lala nih, apakah efektif ketika Mbak Lala mengiklankan di televisi dibanding media yang lain? Nah, sekarang kan banyak pilihan ya, bisa beriklan di mana saja, bisa beriklan di Instagram, di Facebook, di mana saja lah yang sesuai budget tentunya. Nah, ini kira-kira TV di masa depan itu masih potensial nggak untuk dijadikan media advertising gitu? Kalau yang saya tahu beriklan di televisi itu angkanya udah M ya Mbak ya. Jadi mahal. M ya, mahal gitu ya. Miliaran gitu ya. Yang saya tahu seperti itu. Dan kebetulan bisnis saya ini MLM ya Mbak ya. Jadi kita ini adalah konsepnya direct selling yang justru tidak boleh beriklan, dan kita lebih banyak menggunakan media yang kita punyai gitu ya, media sosial. Jadi kalau saya bilang jangan-jangan flexing ya, sering-sering pamer penghargaannya, sering-sering pamer rewardnya, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Enggak, itu real yang kita dapatkan ya, memang cara kita menarik orang untuk sama yang membeli produk kita ya dengan cara mempromosikan pada media yang kita punya. Selama itu tidak berbayar, why not gitu ya. Paling modalnya cuma kuota aja sih Mbak gitu. Iya, jadi apakah efektif menggunakan media televisi untuk bisnis saya? Kalau saya justru saya belum mampu kalau memang, dan memang tidak ini ya, ada kode etiknya memang tidak diperbolehkan beriklan. Jadi diminta untuk lebih banyak menggunakan media yang kita punya sendiri, yaitu media sosial gitu. Kalau Mbak Riris gimana nih? Suka beriklan di mana nih sepertinya? Kalau saya kebetulan bisnis saya lebih banyak dijual di marketplace ya berarti kita ngiklannya di marketplace. Kalau yang ada satu bisnis lain yang memang agak sedikit premium ya di medsos, di Instagram, di Facebook seperti itu. Ya pengen sih ngiklan di TV, tapi banyak ya. Plat merah ya kan? Udah ya mungkin marketplace-nya ya yang nantinya akan banyak beriklan di televisi, karena itu sudah jadi tempat yang umum untuk bertransaksi jual beli sekarang ini. Yes. Oke. Saya ke Mbak Riris lagi nih. Mbak Riris ini kan punya banyak pegawai ya Mbak Riris ya. Nah, di era pandemi yang kemarin-kemarin itu mungkin sekarang sudah agak berkurang. Tentunya kedekatan secara fisik kita kan dibatasi. Nah, untuk mensiasati hal itu agar pegawai itu tetap terkontrol, tetap sesuai target, gimana Mbak cara mensiasatinya? Memang agak susah ya, beberapa industri UMKM terutama kadang masih membutuhkan kehadiran fisik pegawainya. Jadi terkait pandemik yang bisa kita lakukan adalah menjaga prokes dengan baik. Jadi penggunaan masker, terus kita memberikan suplemen agar badannya lebih sehat dan sebagainya. Ya menjaga jarak, walaupun kadang juga susah, makannya masih deketan, masih berbagi peralatan makan. Hal yang lain yang saya bangun adalah kebahagiaan di tempat pekerjaan. Jadi kita sering berkomunikasi dengan baik, bercanda. Harapannya bahagia itu satu menciptakan produktivitas, kedua juga membuat sehat. Orang kan kalau misalnya bahagia itu kan insya Allah sehat seperti itu. Itu sih. Ya, Mbak Imun ya Mbak ya. Betul. Selalu happy. Jangan stres. Ya, ibu-ibu healing itu perlu ya. Jangan sampai kita stres. Kasih self reward, tapi jangan lupa juga upgrading diri ya Mbak ya. Selalu upgrading diri. Nah ini Mbak Lala nih barangkali yang saya perlu bertanya ke Mbak Lala nih, karena background beliaunya nih ekonomi, tapi kesehatan masyarakat Mbak. Iya salah saya, kesehatan masyarakat, tapi justru beliau adalah praktisi perbankan. Nah tentunya beliau sudah banyak mengupdate
skill maupun knowledge yang dimiliki. Nah, menurut Mbak Lala nih apa sih kira-kira skill yang harus dimiliki oleh wanita zaman now gitu? Zaman now ya, ya ini perlu saya luruskan lagi. Memang di 12 tahun kemarin saya di dunia perbankan. Nah di 2 tahun terakhir ini saya sudah tidak di dunia perbankan, namun masih membantu ini ya teman-teman di perbankan untuk mengkoordinir sebuah event gitu ya, atau koordinasi meeting gitu di Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia masih gitu. Nah, apa yang harus diperlukan? Karena memang perubahan saya begitu banyak dari ekonomi, dari kesehatan masyarakat menuju ke bidang ekonomi. Ternyata di perbankan itu memang banyak sekali basic background yang memang bisa ditampung di dunia perbankan, Mbak. Jadi it's okay selama kita bisa percaya diri, selama kita bisa berkomunikasi dengan baik, selama kita mau belajar, itu bisa masuk ke dunia bisnis apapun menurut saya. Nah, skill apa atau training apa yang bisa dimiliki oleh wanita zaman now gitu ya, supaya ngikutin zamannya pasti harus terbuka ya, mau menerima harus bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang sekarang. Nah, itu di mana trainingnya? Bisa di personal development skill. Di situ kita buka mindsetnya. Kemudian communication skill. Jadi ketika cara berkomunikasi kita ini baik, bisa diterima semua orang, ya kan kok kita bisa berbisnis di dunia apapun gitu ya. Yeah. Jadi dalam personal development skill itu ada perubahan mindset, kemudian juga ada communication skill, sama yang terakhir adalah service excellence ya. Service excellence itu nggak harus kita training dulu baru kita dapat ilmunya, tapi ketika kita dari kecil diajarin untuk bisa berperilaku yang positif, bisa melayani orang lain, itu artinya kita sudah punya nilai plus untuk bisa melayani orang lain. Tinggal diasah sedikit, ditambahin ilmu-ilmu gimana sih tipsnya menghadapi lawan bicara kita, atau gimana sih menghadapin atasan atau komplain-komplain dari customer kita itu gimana. Nah, itu diasahnya di service excellence. Nah, itu sih Mbak, di personal development skill. Di situ nanti ada perubahan mindset, kemudian ini ya communication skill sama service excellence. Oke, itu tadi ya pemirsa. Maaf ini juga bukan iklan ya. Bisa ikut di mana aja trainingnya. Online nggak ada, itu mahal barusan. Iya. Intinya mungkin adaptasi ya Mbak ya. Kalau bisa saya garis bawahi, kemampuan yang harus kita miliki saat ini adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Ya. Itu tidak terasa sudah hampir 30 menit ya kita berbincang, berbagi insight. Rasanya kurang panjang mungkin ya waktunya kita berpindah. Oke. Tapi sebelum saya tutup, saya persilahkan untuk para narasumber saya ini untuk memberikan close statement atau insight yang bisa mereka bagikan kepada sahabat frekuensi dimanapun berada. Silakan, saya mulai dari Mbak Riris dulu ya. Oke. Dari saya, be yourself, kemudian bangunlah integritas diri selagi masih muda, terus jangan lupa selalu berpikir positif dan menulis apapun dengan positif, terutama di media sosial. Karena kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita tulis, karena kita tidak pernah tahu ada berapa banyak orang yang akan terpengaruh, terinspirasi oleh tulisan kita, jadi kita wajib bertanggung jawab untuk itu. Super sekali ya teman-teman, jadi jaga jempol Anda, mungkin gitu ya Mbak ya, jaga jempol Anda, jangan suka asal like, jangan suka asal share, karena jejak digital itu tidak akan terhapus sampai kapanpun gitu ya. Oke, super sekali. Yang kedua Mbak Lala gimana Mbak? Ya, bagi saya jadilah bintang, maksudnya gimana nih? Be the star. Jadi jadilah pribadi. Kalau sekarang saya ingin menjadikan semua wanita itu menjadi inspirasi untuk sekelilingnya. Jadi ketika saat ini kan banyak yang dirumahkan, kondisi dirumahkan. Jadi ketika kita berpikir positif, ketika kita mau bergerak, menerima perubahan, oke, saat ini saya seperti ini, saya harus bisa beradaptasi dengan cepat, saya harus bisa menambah penghasilan saya. Nah, ketika itu dilihat oleh orang sekitar kita, mereka akan jadi magnet. Kita akan menjadi magnet untuk mereka, dan kita bisa memberdayakan mereka dengan baik, sehingga segala masalah itu bisa teratasi. Jadi jadilah inspirasi untuk orang-orang di sekitarmu. Luar biasa, tepuk tangan bersama untuk narasumber saya ini. Baik sahabat frekuensi, sampailah kita pada penghujung acara.
Sebelum saya undur diri, saya juga ingin menyampaikan satu quote dari R.A. Kartini. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi hanya satu hal yang benar-benar bisa menjatuhkanmu, yaitu sikapmu sendiri. So, behave ya. Oke, saya Ninis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam frekuensi. Bye.